Assalamualaikum, semoga Ustadz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama insyaAllah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras. Ya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, gitu kan. Beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan. Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar, dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot 1 tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya nggak pusing. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat, harus ada haul. Haul itu masa 1 tahun dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya, dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah 1 tahun, gitu kan? Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu a'lam ini tidak ada dalil, dalam masalah ini, cuma ijtihad saja dan sebaiknya tidak ada. Karena zakat pun selain haul masa 1 tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu nggak keluarin zakat nanti. Gitu. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta. Ternyata pengeluaran dia 2 juta juga. Ini termasuk orang miskin, dia bukan fakir, tapi miskin. Fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan, tapi pas-pasan. Atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi, sementara dia terima 2 juta atau 1,5 juta misalnya, sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia, kebutuhan banyak, nggak bisa, maka ini malah masuk menerima mustahik, mau masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan. Jadi Allah alam yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul 1 tahun itu. Kemudian tolak ukur 520 liter beras ini saya belum pernah temukan nih. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, gitu kan. 85 gram emas itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Tolong penjelasannya Ustaz. Kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya diitlaqkan secara umum semua perawi hadis. Ya, semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Ya, sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua. Semuanya bagus ibadahnya, semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakatnya, dipuji murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan. Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada 1 orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apa lah. Kadang-kadang hadisnya turun dari hasan, gitu kan. Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh 1 orang saja. Setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan nih. Kalau istilah hasan sahih yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang memang derajatnya sampai pada sahih, gitu lah. Jadi digunakan istilah seperti ini. Itu yang dimaksud.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan juga semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua yang sudah dapat hidayah bisa mengamalkan ilmunya dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya, ketentraman, kemuliaan bagi seluruh muslimin dimanapun mereka tertindas, baik di Palestina secara khusus, di Syria, di Yaman, ya, kemudian di Irak, di Myanmar dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah berikan kemuliaan dan kemenangan kepada mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, harta dan juga jiwa kita. Serta juga kita minta kepada Allah dan tidak henti-hentinya saya ucapkan dalam setiap majelis ilmu ini dengan kemahamurahannya agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya ikhwan dan akhwat sekalian, dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.